Don't forget to like, drop a comment, and subscribe, and also share, and click here the bottom bell's notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Simpang Kanan ingin menjelaskan tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto Sarija akan menjelaskan apa itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value. Untuk mentransfer nilai atau value yaitu antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Commercial Payment and Settlement System pada tahun 1991 mengatakan bahwa sistem pembayaran terdiri atas seperangkat instrumen, prosedur perbankan, dan secara khas sistem transfer dana antara bank yang sistem menjamin peredaran uang. Atau a payment system consists of a set of instruments, banking, procedure, and typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of the money. Manuel Quinton, mantan direktur The Monetary and Exchange Support Department atau dikenal dengan EMV, sistem pembayaran mencangkup seperangkat alat dan sarana umum yang serangka kelembagaan dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1999 nomor 23 tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sementara itu, menurut Bank for International Settlement atau disingkat dengan BIS, sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan, dan sistem transfer antar bank. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Pembayaran terbagi menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Contohnya, uang kertas dan uang koin. Dua, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat yang tidak menggunakan transaksi secara tunai. Contohnya, cek, giro, kartu kredit, kartu debit, nota kredit, dan uang elektronik. 3. Perbedaan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sistem pembayaran yaitu cara bertukarnya uang dan barang, sedangkan alat pembayaran adalah sesuatu atau uang dijadikan sebagai objek. 4. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian sebagai berikut. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. 3. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. 5. Fungsi sistem pembayaran. Sistem pembayaran berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan sebagai transmisi kebijakan moneter dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. 6. Fungsi alat pembayaran. Fungsi alat pembayaran adalah untuk melakukan berbagai transaksi proses jual beli. 7. Lembaga sistem pembayaran. 1. Bank Indonesia. 2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. 3. Penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Prinsip sistem pembayaran. Adapun prinsip sistem pembayaran antara lain 1. Keamanan, 2. Efisiensi, 3. Kesetaraan akses, 4. Perlindungan konsumen. Sistem pembayaran mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, baik yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau bentuk lainnya. 2.
memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. 3. Konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggara sistem pembayaran. 4. Pengawasan atau oversight terutama kepada penyelenggara sistem pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem yang dikelolanya dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi.